Gadis kecil enggan turun dari kursi roda, karena merasa karpet di lantai terlalu kotor. Siapa sangka hal ini justru membuat Tuan Muda Willy marah. Dia mengira gadis itu manja dan sombong, langsung mengulurkan tangan ingin membalikan kursi roda. Namun tiba-tiba, sinar emas menyala terang, langsung membuatnya terpental beberapa meter. Ibu Tuan Muda terkejut, menyangka gadis itu menyembunyikan alat rahasia di kursi rodanya, lalu memerintahkannya segera berdiri, dan bersujud meminta maaf pada anaknya. Namun gadis kecil dengan tenang menjawab, begitu kakinya menyentuh tanah, keluarga William akan mendapat kutukan dari langit. Ibu dan anak itu menertawakannya, mengira ucapannya hanya omong kosong. Namun tepat saat ujung kakinya menyentuh tanah, petir menyambar kepala keluarga William. Disusul angin kencang dan tanah berguncang hebat. Ternyata gadis kecil itu memiliki tubuh Dewi sejak lahir. Setahun lalu keluarga William menghadapi bencana besar. Tuan tua keluarga itu mengorbankan setengah umur dan semua pahala hidupnya, memohon perlindungan dari Dewi Langit. Gadis itu lalu turun ke dunia dalam wujud manusia, tinggal di keluarga William, duduk di kursi roda, tidak menyentuh sedikit pun kotoran, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melindungi garis keturunan keluarga. Asal bisa melewati 1 tahun, maka keluarga William akan terbebas dari kutukan selamanya. Meski banyak keluarga bangsawan dari luar datang memohon, dia tak pernah setuju. Dan hari ini adalah hari terakhirnya di keluarga William. Tuan tua memohon dia menghadiri pesta pertunangan putranya. Dengan restunya, anaknya pasti akan hidup bahagia. Saat kepala pelayan mendorong Dewi itu masuk ke pesta, Tuan Muda dan tunangannya langsung merasa iri. Sejak gadis itu datang ke keluarga William, kepala pelayan hanya mengurus dirinya. Makanannya dibuat dari air suci bunga salju Gunung Tian. Bahkan karpet yang dia injak pun harus baru dan tanpa debu. Lebih mewah dari keluarga kerajaan. Mereka berdua yakin, dia pasti anak haram tuan tua. Sekarang melihat tuan tua sakit, pasti datang untuk berebut warisan. Tuan Muda lalu mengejeknya di depan umum, mengatakan dia hanyalah anjing peliharaan keluarga. Dewi itu hanya mengangkat satu tangan, langsung membuat lidahnya kaku dan tak bisa bicara. Kepala pelayan ketakutan dan memohon ampun. Barulah hukuman itu dicabut. Saat itu pelayan datang melapor. Tuan besar keluarga terkaya akan menghadiri pesta. Tuan Muda langsung girang, karena keluarga itu adalah keluarga bangsawan selama 100 tahun. Kalau bisa menjalin hubungan, keluarga William pasti akan berjaya. Lalu dia perintahkan agar pesta disusun seistimewa mungkin. Namun saat kepala pelayan melihat jam, dia sadar waktu makan Dewi sudah tiba. Baru saja membawa keluar kue untuknya. Tunangannya langsung menghentikan, berkata selama tamu utama belum datang, tidak boleh ada yang makan. Kepala pelayan buru-buru menjelaskan, waktu makan Dewi tidak boleh diundur. Tapi tunangannya malah murka, langsung membalikan nampan ke lantai. Bahkan menghina Dewi itu hanya parasit tak tahu malu. Dewi hanya melambaikan tangan ke udara, dan pergelangan tangan tunangannya langsung robek berdarah. Kepala pelayan berkata itu akibat berani menyinggung Dewi. Namun tunangan tetap meremehkan, mengira lukanya hanya kecelakaan biasa. Saat itu sang nyonya datang, membela calon menantunya, bahkan menyuruh orang mengusir Dewi dari keluarga. Kepala pelayan panik, segera lari mencari tuan tua untuk mengendalikan keadaan. Melihat Dewi tetap tenang duduk di kursi roda, sang nyonya makin marah, memanggil 2 pelayan untuk menyeretnya keluar. Namun saat itu juga, tuan besar keluarga terkaya tiba di tempat pesta. Ibu dan anak langsung tersenyum menyambut, tapi tamu itu tak peduli, langsung berjalan ke arah Dewi. Demi menyenangkan tamu itu, sang nyonya menyuruh Dewi berdiri dan memberi salam. Tapi Dewi berkata dingin, di dunia ini belum ada yang layak, membuatnya berdiri menyambut. Sang nyonya geram dengan sikap angkuhnya, ingin menampar Dewi, namun langsung dihentikan. Tuan besar keluarga terkaya malah menampar sang nyonya. Dia terdiam tak percaya, tidak paham apa yang terjadi. Namun tamu itu tidak menjelaskan, dia langsung berlutut, memohon pada Dewi untuk